Terima kasih masih bersama kami di Breaking News TVN. Pemirsa, ruas jalan tol lingkar luar Pondok Pinang Taman Mini Cilandak Jakarta Selatan terendam banjir. Maksud kami terendam air setinggi 50 cm. Sejumlah kendaraan roda 4 yang nekat menerobos banjir terpaksa harus mendorong mobilnya akibat mati mesin. Ruas tol lingkar luar Pondok Pinang Taman Mini Cilandak Jakarta Selatan yang terendam air, pemirsa. Ini menyebabkan kemacetan ya, terendam air hingga sejak dini hari tadi, di mana kendaraan harus mengantri untuk melintas. Akibatnya kemacetan panjang juga terlihat di 2 jalur tol lingkar luar. Kita bisa saksikan di sisi kanan kendaraan yang memaksa untuk jalan di air yang menggenang. Banjir merendam Jalan Cawang juga, pemirsa, tepatnya di terowongan Cawang Uki, Jakarta Timur, hingga akses jalan pun terputus. Ketinggian banjir hampir 1 meter menyebabkan kendaraan tidak bisa melintas. Petugas melakukan pengalihan arus lalu lintas ke Jalan Kampung Melayu dan Otista, pemirsa. Kita beralih ke Tangerang. Banjir juga merendam perumahan Garden City dan perumahan Total Persada, Kelurahan Gerbang Raya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Seperti inilah kondisinya. Ini adalah gambaran bagaimana petugas BPBD mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan perahu karet. Ketinggian air yang merendam permukiman warga di wilayah ini bervariasi mencapai 1 meter. Menurut warga, air mulai naik pada pukul 1 dini hari, pemirsa. Ya, semakin banyak informasi yang kami dapatkan, laporan titik banjir, pemirsa, seperti yang kita saksikan tadi. Kita coba sapa beberapa rekan kami yang bertugas seperti Kurnia Dwi Hapsari, saat ini berada di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Dan ada Rusdi Muslim juga yang akan melaporkan di perumahan Total Persada Priuk di Tangerang. Kita ke Kurnia terlebih dahulu. Kurnia, seperti apa pantauan dari Anda? Saya lihat di belakang Anda banjir tinggi ya, cukup tinggi ini sepertinya hingga sepaha orang dewasa gitu ya, Kurnia. Ini apakah sudah mulai surut atau memang dari semalam seperti ini ketinggian banjirnya, Kurnia? Ya baik, Yudi dan juga pemirsa, pada Sabtu pagi ini banjir di perumahan Pondok Gede Permai, Jatirasa, Jati Asih, Kota Bekasi, air yang merendam perumahan semakin meninggi. Jika tadi ketinggian sekitar 1 meter, saat ini ketinggian air diprediksi mencapai 1,5 meter. Atau kira-kira seleher orang dewasa. Dan saat ini kondisinya memang air di perumahan Pondok Gede Permai sendiri cukup deras dari depan perumahan. Ini bisa kami gambarkan bahwa air cukup deras dan dari limpasan air Kali Bekasi yang meluap ke perumahan warga. Posisi Kali Bekasi sendiri memang berada di samping perumahan. Dan kemarin, Jumat kemarin kondisinya jebolnya sendiri memang sudah beberapa hari ini dan sudah dalam proses perbaikan namun belum selesai. Tapi karena kemarin air dari aliran Kali Cilengsi Cikeas meluap sehingga aliran air Kali Bekasi meluap ke pemukiman warga di Pondok Gede Permai ini. Dan pada pagi ini air bukan semakin surut, justru semakin meninggi. Tim evakuasi terus melakukan evakuasi warga, begitu sejumlah perahu karet sudah diterjunkan. Saat ini juga ada dari TNI yang Baik, ini kita lihat pemirsa laporan dari Kurnia Hapsari. Kita terputus sementara, nanti kami akan hubungi kembali Kurnia Hapsari. Dan seperti inilah kurang lebih kondisinya yang disampaikan juga oleh Kurnia Hapsari. Saya review sedikit. Bahkan ketinggiannya sampai seleher orang dewasa tadi disampaikan Kurnia, pemirsa, dari depan perumahan. Air genangan yang deras ini disebabkan Kali Bekasi di belakang perumahan yang jebol akibat Kali Cilengsi Cikeas meluap. Air Kali Bekasi pun meluap hingga menggenangi banjir di perumahan Pondok Gede Permai. Evakuasi warga terus dilakukan, pemirsa, menggunakan perahu karet dari tim SAR dan tadi ada bantuan dari pihak TNI. Seperti yang Anda saksikan ini, warga pun akhirnya yang akan melintas menggunakan kendaraannya tidak bisa melanjutkan perjalanannya karena memang jalanan yang biasa dilalui
tertutup oleh genangan air yang cukup tinggi seperti Anda saksikan saat ini. Ini tepatnya di Pondok Gede Permai di Bekasi, Jawa Barat, salah satu lokasi yang juga menjadi lokasi dengan genangan air banjir yang cukup tinggi, pemirsa. Baik. Ya, kita lihat beberapa rumah ya sudah benar-benar tergenang oleh air di sana, pemirsa. Dan sepertinya warga sudah mulai mengungsi, sudah banyak yang mengungsi sehingga tidak begitu terlihat aktivitas warga di situ. Ini di Bekasi, pemirsa. Coba kita ke Tangerang, perumahan Total Persada Priok, ada Rusdi Muslim. Rusdi, seperti apa pantauan dari Anda? Banjirnya apakah sudah mulai surut atau gimana di sana, Rusdi Muslim? Ya Yudi, serta pemirsa dapat saya kabarkan dari perumahan Total Persada di mana air masuk ke perumahan ini sejak subuh tadi. Di mana memang yang di kota ini, perumahan ini sebelumnya jarang sekali terjadi banjir, namun karena ini merupakan banjir terbesar, tempat saya mengabarkan kurang lebih 40 cm ketinggian air. Namun jika Anda melihat di belakang saya, itu merupakan ketinggian air mencapai 2,5 meter. Hal ini membuat hampir kurang lebih 800 kepala keluarga dievakuasi, baik itu oleh petugas BPBD, petugas TNI Polri maupun petugas dari SAR. Sejauh ini memang berdasarkan data dari pihak BPBD ada 25 titik sebaran banjir, ketinggian air mulai dari 10 hingga 2,5 meter. Sejauh ini Yudi, memang tadi saya sempat mengikuti petugas BPBD untuk melakukan evakuasi, di mana memang hal ini dikarenakan air datang secara tiba-tiba sehingga warga belum sempat untuk melakukan penyelamatan barang-barang berharga, sehingga evakuasi dilakukan baik itu petugas BPBD, TNI Polri maupun petugas SAR. Sejauh ini ada sekitar 5 perahu karet yang sudah disiapkan oleh petugas gabungan dan mereka terus melakukan evakuasi di perumahan Total Persada ini. Sejauh ini memang tadi saya sempat ikut evakuasi di perumahan Garden City, di mana memang di perumahan Garden City ada 3 RW yang terendam banjir, yaitu RW 21, RW 22, serta RW 25. Sejauh ini untuk warga di perumahan Garden City, mereka dilakukan tempat posko pengungsian ada di Posyandu, ada di RW 13, serta di Musala. Untuk di perumahan Total Persada tempat saya mengabarkan, sejauh ini warga memang mengungsi ada di sebuah gor yang tepat berada di depan saya, dan itu merupakan tempat yang lebih tinggi. Namun jika memang gornya tidak dapat menampung warga yang melakukan evakuasi, akan dipersiapkan sebuah bangunan sekolah dasar yang memang berada dekat-dekat sini. Demikian Yudi. Baik, banjir yang terjadi saat ini tadi Anda sampaikan datang dengan tiba-tiba. Apakah sebelumnya pernah terjadi banjir yang serupa, Rusdi Muslim? Apakah ini adalah yang pertama kali dialami, Rusdi? Ya Yudi, saya sempat tadi berbicara dengan warga perumahan Total Persada, di mana memang banjir untuk di awal tahun ini merupakan banjir terbesar. Hal itu diakui oleh petugas BPD. Namun memang perumahan Total Persada ini sejak tahun 2016 sudah tidak pernah banjir lagi, dan ini mereka terkena banjir lagi. Hal ini disebabkan luapan kali leduk yang memang berada di samping perumahan ini. Di samping itu memang curah hujan yang tinggi menyebabkan hampir kurang lebih 800 kepala keluarga melakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Demikian Yudi. Baik, saya melihat tayangan liputan yang Anda kirimkan, warga yang terus melakukan evakuasi membawa keluarganya begitu ke titik lokasi pengungsian. Ini seperti apa? Apakah masih berlangsung proses evakuasi ini, Rusdi Muslim, hingga sekarang? Ya Yudi, dapat saya kabarkan memang hingga saat ini petugas berjibaku untuk melakukan evakuasi. Hal ini dikarenakan warga di perumahan Garden City yang biasanya bertahan di rumah itu sekarang harus dievakuasi karena ketinggian air sudah melebihi batas yang biasa terjadi banjir di situ. Sementara untuk di perumahan Total Persada tempat saya mengabarkan, ada satu perahu yang memang swadaya punya masyarakat yang terus hilir mudik melakukan evakuasi warga yang ingin ke tempat pengungsian. Jauh ini memang Yudi dapat saya kabarkan di perumahan Total Persada ini banyak warga yang tidak menduga bahwa air akan masuk ke rumahnya. Hal ini dikarenakan perumahan Total Persada ini sudah lama tidak tergenang banjir. Hal ini dikarenakan luapan kali leduk yang berada di sisi perumahan ini membuat warga harus
mengungsi dan menyelamatkan barang-barang berharganya. Demikian Yudi. Tempat mengungsinya di GOR ya, tadi disampaikan Rusdi Muslim. Ini untuk kebutuhan warga gimana Rusdi Muslim? Baik kebutuhan makan, pakaian, kebutuhan mungkin perlengkapan anak-anak, bayi dan lain sebagainya Rusdi. Ya Yudi, memang Forkominda dari Kota Tangerang terus melakukan koordinasi di mana warga untuk sementara mengungsi di GOR yang berada di dekat sini, yaitu GOR Perumahan Total Persada. Namun jika nanti GOR tidak menampung kapasitas warga yang mengungsi, maka akan disiapkan sebuah bangunan sekolah dasar yang berada di seberangnya untuk menjadi tempat posko pengungsian atau tempat pengungsian sementara. Bangunan sekolah dasar ini mempunyai kurang lebih ada 16 ruangan yang dapat dipergunakan untuk sementara sebagai tempat pengungsian. Sejauh ini memang Yudi, warga masih sangat membutuhkan adalah adanya berupa bantuan baik itu pakaian, sandang pangan, serta adanya MCK. Hal ini dikarenakan warga mengeluhkan sulitnya untuk pergi ke MCK untuk membersihkan badannya atau sekedar buang air. Namun di samping itu pihak-pihak terkait seperti TNI Polri serta petugas BPBD sudah mulai berdatangan untuk membantu membuat posko pengungsian. Demikian Yudi. Kalau cuacanya saat ini gimana Rusdi Muslim? Masihkah turun hujan di sana hingga sekarang? Ya, dapat saya kabarkan untuk situasi cuaca saat ini memang mendung tipis di mana tidak terlihat adanya curah hujan atau gerimis. Namun warga tetap mengantisipasi adanya hujan dikarenakan jika terjadi hujan maka akan menyebabkan genangan air akan semakin tinggi. Baik, terima kasih. Rusdi Muslim, kami tunggu terus laporan terkini dari Anda. Kita beralih ke Cipinang Melayu, ada Ken Ane saat ini. Ken Ane, seperti apa laporan terkini yang Anda dapatkan? Silakan. Ini mau ke depan apa kemana? Ya, selamat siang Yudi dan juga pemirsa. Saat ini kami sudah bergabung bersama dengan tim Damkar untuk melakukan proses evakuasi pada warga yang berada di lokasi di RW 234 di Cipinang Melayu. Ini kami sudah melihat dari perahu ini memang ketinggian banjirnya cukup tinggi. Yudi, tadi seperti kami sampaikan di awal bahwa ketinggian air banjir di sini 1,5 hingga 2,5 meter di sini, dan tim Damkar dengan menggunakan perahu karet masih terus melakukan proses evakuasi. Mungkin dapat Anda saksikan pemirsa gambar terkini yang ada di layar kaca Anda. Ini bahkan air banjir sudah sampai di atap rumah warga, pemirsa. Dan ini yang cukup menjadi kendala bagi tim Damkar untuk melakukan proses evakuasi menggunakan perahu karet karena memang gang yang sempit sebesar perahu karet itu sendiri, sehingga ini cukup menyulitkan tim Damkar untuk melakukan proses evakuasi. Namun dibantu dengan tali yang sudah dibentangkan yang menjadi penunjuk arah tentunya bagi tim Damkar di sini untuk melakukan proses evakuasi. Dan kami pun harus berhati-hati pemirsa karena cukup tinggi ketinggian air, bahkan juga sudah menyentuh kabel-kabel listrik yang ada di sini. Pemirsa, ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim Damkar. Baik. Ya, ketinggian air di sini yang paling parah memang mencapai 2,5 meter. Pemirsa, warga masih ada yang terjebak di kediaman mereka dan menunggu tim evakuasi untuk bisa menjemput dan membawa mereka ke lokasi pengungsian. Masih ada anak-anak juga, pemirsa, yang menunggu untuk ikut dievakuasi menggunakan perahu ini. Nah, ini adalah proses evakuasi. Kami gambarkan kepada Anda pemirsa, memang dari pagi tadi cukup banyak balita, bayi, dan juga anak-anak yang dievakuasi. Ya, inilah pemirsa gambaran proses evakuasi oleh tim Damkar dari lantai 2 rumah warga yang ada di kawasan RW 234 Cipinang Melayu.
Ya, masih cukup banyak anak-anak, bayi dan balita yang ikut terjebak banjir di rumah mereka, pemirsa, dan bahkan tim damkar harus memanjat ke lantai 2 rumah mereka. Dapat Anda saksikan cukup sulit, pemirsa. Ya, inilah dia proses evakuasi yang dilakukan oleh tim damkar, tim SAR bersama Ken Ane, reporter kami dan juru kamera pemirsa tadi yang ikut bersama-sama untuk membantu proses evakuasi warga yang menelusuri rumah-rumah warga tepatnya di Cipinang Melayu. Bahkan ketinggian air hingga mencapai atap rumah tadi kita saksikan ya, dan tadi juga sempat memberikan tayangan di mana proses evakuasi dilakukan petugas untuk mengangkat anak kecil dan seorang ibu dari lantai 2 rumah. Ini terjadi di Cipinang Melayu, banjir. Berarti ini cukup tinggi sekali, dan dengan kondisi cuaca yang seperti saat ini kita juga harus tetap selalu waspada pemirsa. Bagi Anda yang menyaksikan tayangan ini, tentunya curah hujan yang masih tinggi seperti yang tadi disampaikan BMKG juga, khususnya di atas jam 12 malam ini curah hujan semakin tinggi. Siaga banjir sudah melanda. Tadi juga kita, nah ini proses evakuasi yang menyiapkan perahu karet, petugas kepolisian, tim damkar, BPBD, tim SAR, TNI, semua bahu-membahu bersama warga untuk memberikan bantuan untuk menolong. Salah satunya yang difokuskan adalah prioritasnya mengevakuasi terlebih dahulu warga yang masih terjebak di rumahnya yang tergenang banjir untuk dibawa ke tempat pengungsian yang lebih aman. Meskipun saat ini memang di tempat pengungsian masih sedikit ada persoalan seperti kebutuhan pangan, pakaian, dan tadi disampaikan Rusdi Muslim juga di Tangerang salah satunya kebutuhan kamar mandi ya yang juga masih belum terpenuhi saat ini. Seperti inilah kondisinya pemirsa, bagaimana proses evakuasi khususnya di Cipinang Melayu saat ini yang Anda saksikan, yang petugas menggunakan perahu karet. Tadi Ken Ane sampaikan ini agak sulit juga karena lokasi-lokasinya yang banyak gang-gang sempit begitu. Ini ukurannya menyulitkan petugas karena perahu karetnya tidak bisa menelusuri jalanan di sana. Padahal banyak warga yang masih terjebak dengan kondisi cuaca seperti ini. Ya, kita kembali terhubung bersama Ken Ane. Ya. Silakan Ken Ane. Ya, Yudi dan pemirsa. Ya, kami baru saja ikut dalam proses evakuasi, mengevakuasi tadi ada anak dan juga ibunya dan juga ada 1 orang warga dari rumahnya. Pemirsa, memang cukup sulit. Ternyata proses evakuasi yang dilakukan oleh tim damkar ini, bahkan juga kami melihat anak kecil di sini cukup mengalami trauma akibat adanya banjir ini. Pemirsa, karena memang bisa kami gambarkan ketinggiannya bahkan sudah mencapai atap rumah warga, pemirsa. Ini sangat tinggi karena informasinya banjir di wilayah ini sempat mengalami surut. Namun sejak pukul 3 dini hari tadi memang banjir kembali meninggi bahkan sampai 2,5 meter, pemirsa. Dan dapat Anda saksikan ini gambaran ketinggian airnya sampai bahkan menyentuh leher dari tim damkar yang saat ini masih berusaha untuk mengevakuasi warga yang berada di gang yang lebih sempit lagi, pemirsa. Ini tidak bisa dijangkau dengan menggunakan perahu, sehingga personil atau anggota tim damkar, tim evakuasi dalam perahu ini harus turun. Mereka harus menjangkau titik di gang yang lebih sempit dengan membawa pelampung untuk menjemput warga untuk bisa dibawa dengan menggunakan perahu ini, pemirsa. Ya, inilah gambaran kesulitan yang bisa kami tangkap, pemirsa, untuk Anda, di mana sejak dini hari tadi bahkan pemirsa tim gabungan dari kepolisian, TNI, tim damkar, tim BPBD ini terus melakukan proses evakuasi, sudah berulang kali kembali dari titik banjir menuju ke titik yang aman untuk bisa mengevakuasi warga yang masih terjebak. Kalau bisa saya gambarkan di sini, pemirsa, tadi salah satu personil damkar pun harus berenang menuju ke
titik lokasi rumah warga yang berada di gang yang lebih sempit. Ia kemudian masih harus menanjak melalui tembok-tembok rumah warga sambil membawa pelampung untuk bisa mengevakuasi warga yang terjebak di lantai 2 rumah mereka. Kebanyakan pemirsa memang warga ini akhirnya memutuskan untuk mengungsi karena memang kebutuhan air bersih sudah tidak bisa diperoleh lagi di rumah mereka. Ini yang menyebabkan mereka kemudian harus berpindah ke tempat pengungsian, ke tempat yang lebih aman karena kondisi ketinggian banjir pun belum juga surut sampai saat ini. Dan pertolongan atau evakuasi ini dilakukan untuk dikhususkan juga diutamakan untuk bayi, balita, ibu-ibu dan juga lansia, pemirsa. Ya. Inilah gambaran terkini situasi proses evakuasi yang berada di RW 234 Cipinang Melayu. Ya, satu lagi personil tim damkar akan turun, pemirsa. Ya, kami akan mengajak Anda pemirsa mungkin berbincang dengan salah satu warga yang baru saja dievakuasi dengan Mbak siapa, Mbak? Devi. Mbak Devi, ini udah bertahan di rumah selama banjir berapa lama sih? Mungkin baru 1 hari kali ya, kan kemarin sempat keluar terus masuk lagi. Kirain tuh udah mau surut, taunya kan naik lagi. Oke, nah Mbak Devi di satu rumah ada berapa orang? Ada 5 orang. Cuma udah dievakuasi tadi pagi, yang selebihnya. Mbak Devi yang terakhir ya? Iya, saya yang terakhir, iya. Oke, kendalanya apa sih Mbak tadi, sempat susah nggak minta untuk dievakuasi? Nggak susah sih, cuma mungkin karena ininya juga harus muter-muter dulu ya, yang penting dulu aja, yang kayak kakek nenek gitu, baru yang muda gitu. Nah, Mbak Devi, jadi kemarin 1 hari sempat bertahan ya selama banjir di rumah ya? Iya, saya sempat di rumah. Kenapa Mbak nggak langsung ngungsi waktu itu? Maksudnya ntar juga kan biasanya kan kalau banjir kayak gini kan surutnya cepat, jadi kan menurut saya ya udah saya di rumah aja gitu. Tapi ternyata kan semalam hujan lagi terus airnya naik gitu. Terima kasih Mbak Devi ya. Ya, pemirsa, ini satu lagi warga yang dievakuasi cukup sulit. Ini lansia bahkan, pemirsa. Dapat Anda saksikan inilah kesulitan gambaran proses evakuasi. Ya, ada seorang bapak lansia. Awas Pak. Oke, awas kepala Pak. Kakak agak bisa geser dikit. Oke. Dulu ya. Baik. Tunggu. Maaf, Pak. Ya, Jat. oke. Aki-aki duduk bawah aja sini ya. Oke. Itu lagi ya? Baik. Itu lagi, oke bisa. Aki, duduk. Bapak bangun dulu, Pak. Ya, pemirsa, kami juga berusaha untuk menyesuaikan kondisi yang ada karena memang perahu ini difokuskan untuk membantu proses evakuasi dari warga yang terjebak banjir di sini. Ya, 1 orang warga sudah kembali berhasil dievakuasi, ini lansia. Dan ada juga balita, bayi, pemirsa yang ikut dievakuasi di perahu ini. Iya. Masih ada lagi 1 orang lansia yang masih berusaha untuk dievakuasi, pemirsa. Cukup sulit memang karena lokasi rumahnya berada di gang yang lebih sempit yang tidak bisa dijangkau dengan menggunakan perahu karet. Artinya tim atau anggota dari damkar ini harus berenang menyusur ke titik tersebut sambil membawa pelampung yang bisa digunakan oleh warga, pemirsa. Bahkan warga pun juga ada yang kemudian harus menuju ke titik yang aman dengan berenang dan menggunakan pelampung tersebut. Ini juga kendala yang dialami oleh tim gabungan sejak pagi tadi dalam proses evakuasi karena memang perahu yang digunakan dirasa masih cukup kurang, pemirsa. Masih cukup banyak warga yang terjebak di kediaman mereka. Ya, 1 lagi, pemirsa, warga yang masih akan dievakuasi
tadi menggunakan pelampung, kemudian menyusur menuju ke perahu karet ini sambil berpegang pada tali-tali yang sudah dipersiapkan sebagai pegangan. Ya, inilah satu lagi pemirsa tambahan warga yang akan dievakuasi. Ya, dapat Anda. Ya. Ya. Iya, iya. Pas, Bu. Ya, seperti inilah kondisi di Cipinang Melayu, laporan dari Ken Ane pemirsa. Tadi ini kalau yang Anda saksikan adalah mungkin di sisi-sisi di mana ketinggiannya masih seperti itu ya. Tapi kalau yang tadi disampaikan Ken Ane tinggi sekali hingga atap rumah dan hampir mendekati dari kabel listrik di sana, itu sangat-sangat berbahaya sekali. Dan semoga saja ini juga disaksikan langsung oleh pihak pemerintah, PLN untuk bisa langsung memberikan bantuan agar masyarakat di sana juga selamat pemirsa. Breaking News TV One masih akan segera kembali, tetap bersama kami.